Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat datang di SD Negeri 2 Dawan sebagai pelaksana program Sekolah Penggerak angkatan kedua pada tahun pelajaran 2022-2023. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kami ingin memaparkan tentang praktek baik yang dilakukan oleh SD Negeri 2 Dawan sebagai sekolah penggerak. Yang pertama, saya mulai dari refleksi yang berbasis data. Pada berbasis data ini yaitu yang kami lihat yaitu pada rapot pendidikan, pada Dapodik, dan pada aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah. Bapak Ibu, hasil rapot pendidikan di tahun 2022 yaitu tentang A1 kemampuan literasi. Di sana untuk SD Negeri Dawan, prosentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks informasional dan teks fiksi baik, yaitu 90% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Sedangkan untuk A2, kemampuan numerasi yang mana persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan baik, yaitu 66,67% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. A3 pada karakter, kecenderungan peserta didik dalam bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai pelajar Pancasila yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global serta kemandirian baik, yaitu 53,92 siswa terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari. Untuk meningkatkan rapot pendidikan, maka kami melakukan beberapa praktek-praktek atau kegiatan-kegiatan di sekolah. Yang pertama yaitu adalah kegiatan literasi. Untuk kegiatan literasi, Bapak Ibu, kami yang pertama tentunya menyiapkan tentang ruangan yang mana agar anak-anak di sini belajar atau membaca buku itu dengan menyenangkan. Kemudian berikutnya kami membuat strategi atau membuat kegiatan di mana anak-anak di sana melakukan literasi 1 minggu 1 kali di perpustakaan, berkunjung ke perpustakaan. Kemudian juga kami tambah pada waktu-waktu kosong anak-anak setelah olahraga ini kami wajibkan untuk berkunjung ke perpustakaan. Selain itu, tidak hanya ke perpustakaan, setiap hari Rabu 1 minggu 1 kali kami selalu mengadakan kegiatan literasi di dalam kelas, baik melalui TV Smart maupun langsung oleh guru. Kemudian di event-event tertentu, contohnya di kegiatan KTS tengah semester, kami mengadakan lomba yang kaitannya dengan literasi, mengarang, bercerita, kemudian mewarnai. Kemudian juga kami mendatangkan narasumber untuk meningkatkan literasi baik pemahaman guru dan siswa, yaitu dari narasumber ahli, kemudian yang memang dilakukan oleh warga sekolah, terutama oleh kepala sekolah. Itu 1 bulan 1 kali paling tidak melakukan penanaman literasi kepada anak. Yang kedua yaitu peningkatan numerasi. Pada peningkatan numerasi di sini anak dikenalkan contohnya seperti anak kelas 1 untuk menimbang temannya, kemudian membuat bangun-bangun ruang dengan menggunakan lidi,
kemudian membuat bangun-bangun maket untuk kelas tinggi dan sebagainya. Dalam hal numerasi dan literasi Bapak Ibu, kita kerjasama yaitu dengan perpustakaan daerah. Bahkan perpustakaan kami itu sudah terakreditasi. Kemudian untuk karakter, maka kami melakukan budaya-budaya, yaitu contohnya seperti budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, yang selalu kami terapkan kepada anak-anak setiap hari. Kemudian juga menerapkan sholat berjamaah setiap duhur. Kemudian juga istighosah setiap Jumat Manis. Kemudian kami mewajibkan anak-anak untuk selalu disambut oleh Bapak Ibu guru setiap pagi ataupun saat mereka masuk ke dalam kelas. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini Bapak Ibu agar lebih jelas, silahkan Bapak Ibu melihat pada YouTube dengan alamat web https://www.youtube.com/gwkjnyvlro. Juga selain karakter tersebut, kami juga menanamkan karakter kedisiplinan melalui pembiasaan-pembiasaan seperti kegiatan upacara, kegiatan ekstrakurikuler maupun di dalam intrakurikuler, seperti misalnya antri dalam berbaris, dalam mencuci tangan dan sebagainya. Selain itu, tidak hanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa, kami juga menyiapkan dan menyediakan lingkungan yang mendukung terhadap karakter, yaitu seperti logo-logo, tentang hitungan-hitungan baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Selain itu juga ada beberapa aturan atau tata tertib baik untuk guru maupun siswa. Juga kami bukukan beberapa program-program kepala sekolah yang dilakukan di sekolah. Juga kami ada pelibatan dengan orang tua, yaitu mengundang orang tua dalam karakter, terutama di dalam menumbuhkan karakter kemandirian dan kreativitas pada anak. Dalam hal ini kami bekerja sama baik dengan Yayasan YDSF maupun dengan Polsek dalam kenyamanan sekolah, yaitu kekerasan kepada anak. Kemudian Bapak Ibu, untuk pembelajaran berpusat pada siswa, di sini kami menekankan bagaimana guru-guru melakukan pembelajaran yang mana anak dituntut sebagai pembelajar yang bermakna. Untuk mendapatkan hal tersebut, maka tentunya guru selalu mendapatkan pendampingan baik dari pihak pengawas, dari kepala sekolah maupun dari pihak-pihak lain yang berkepentingan, dan kami selalu melakukan refleksi setiap selesai melakukan kegiatan melalui IHT dan sebagainya. Kemudian juga kami mendatangkan narasumber ahli di dalam praktek-praktek pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Tentunya dalam pembelajaran yang berpusat kepada siswa, kita didukung dengan dokumen-dokumen tertulis, yaitu antara lain dokumen 1, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan, yang di dalamnya terdapat beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di SDN 2 Dawan. Dokumen 2 berupa ATP, sedangkan dokumen 3 yaitu berupa modul ajar. Kemudian juga di SDN 2 Dawan terjadi peningkatan di bidang digitalisasi, yaitu adanya lab komputer, yang mana di sini kita melaksanakan ekstra, yaitu berupa ekstra komputer. Kemudian di dalam kelas anak-anak belajar melalui TV Smart. Kemudian untuk masuk ke perpustakaan, kita sudah menggunakan absen digital melalui barcode. Begitu juga untuk absensi siswa. Penguatan P5. Pada semester pertama, kita menggunakan atau mengambil 2 tema, yaitu tentang kewirausahaan dan gaya hidup berkelanjutan. Kewirausahaan di mana
di sini kita merawat lahan tidur sehingga menjadi kebun yang subur. Sedangkan untuk gaya hidup berkelanjutan, di sini kami mengambil tema yaitu sampah organik dan non organik, yang mana anak-anak di sini tujuannya agar mereka mampu memilah sampah organik dan non organik dan menjaga lingkungan agar tetap bersih dari sampah. Semester kedua, kami mengambil 2 tema yaitu sehat jiwa dan raga dan gaya hidup berkelanjutan. Untuk gaya hidup berkelanjutan, di sini bagaimana anak-anak mendaur ulang sampah plastik menjadi barang yang berguna. Sedangkan untuk sehat jiwa dan raga, ini bagaimana anak-anak menjaga badannya, juga bagaimana dia menyehatkan jiwanya. Di sini anak-anak kelas 1 belajar untuk menyikat gigi bersama. Untuk tahun pelajaran 2023-2024 yang melaksanakan P5 itu tidak hanya kelas 1 dan kelas 4, tapi ditambah dengan kelas 2 dan kelas 5. Untuk P5 di kelas 2 itu adalah gaya hidup berkelanjutan, di mana berdasarkan permasalahan di sekolah, yaitu adanya kebun sekolah yang masih belum terpelihara dengan baik. Jadi anak-anak dibiasakan untuk memelihara tanaman, minimal dia memiliki tanggung jawab untuk memelihara tanaman di depan kelasnya. Kemudian untuk kelas 5, karena di belakang setelah dipanen kemarin itu ada beberapa tanaman toga yang masih ada, maka diolah menjadi beberapa minuman. Di sini anak-anak mengambil tema kewirausahaan. Jadi anak-anak akan memahami tentang tanaman yang ada di lingkungan sekolah, khususnya bisa meningkatkan ekonomi, baik ekonomi keluarga maupun ekonomi masyarakat. Tentunya di dalam P5 kami juga kerjasama dengan beberapa pihak, yaitu dengan rumah sakit dan juga dengan dinas lingkungan hidup. Kemudian untuk peningkatan guru, selain melalui IHT, kami melakukan peningkatan guru melalui PMM. Bahkan terdapat guru kami yang sudah mengupload kegiatan proses belajar mengajarnya di PMM, di HTTP, YouTube, YLCN, AAKI, P51 dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan itu selalu kita refleksi secara rutin, baik bulanan, mingguan maupun tengah bulanan. Mendukung semua itu tentunya perlu pendataan Dapodik yang menyajikan data yang akurat, valid, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengambil kebijakan dalam pendidikan. Contohnya jumlah rombel belajar, jumlah guru, tentang kompetensi guru dan sebagainya. Kemudian untuk ARKAS, di sini kami lakukan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Ini dibuktikan kami selalu memajang rencana penggunaan dana BOS di periode dari Januari sampai Desember setiap tahunnya. Kemudian dari kegiatan-kegiatan tersebut, maka diperoleh hasil rapot pendidikan di tahun 2023, yaitu kemampuan literasi yang tadi 90 menjadi naik 10% menjadi 100 siswa mampu mencapai kompetensi minimum. Sedangkan A2 itu naik 25%, yaitu 83,33% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Sedangkan karakter ini naik menjadi 13%, yaitu 60,89 siswa terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk menindaklanjuti apa yang telah kami capai di tahun 2022-2023, maka kami mengadakan PMO, yaitu mengevaluasi dan merefleksi hal-hal yang menjadi kendala dan kesulitan teman-teman dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Ternyata setelah kami mengadakan pertemuan, kesimpulannya bahwa teman-teman ini kesulitan di dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, kami melakukan strategi, yaitu dengan memperbaiki perencanaan pembelajaran, yaitu modul yang berdiferensiasi dengan metode dan strategi yang bervariasi, kemudian berpusat kepada siswa, baik itu secara manual ataupun di Bapak Ibu guru belajar lewat PMM. Setelah itu, maka kami melakukan pendampingan pelaksanaan pembelajaran di masing-masing kelas. Lalu setelah itu kami refleksi kembali tentang hasil dari pendampingan, baik pendampingan perencanaan maupun pendampingan pada proses pembelajaran. Demikian Bapak Ibu tentang kegiatan-kegiatan kami sebagai sekolah penggerak. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.